September itu ada rekomendasi dari bawah. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan begini, percuma kita diskusi di sini. Kalau hari ini pihak presiden tidak mampu memberikan sebuah fakta, hari ini tidak jauh kita minta Pak. Solusinya bagaimana? Munculkan presiden atau kemudian AMDAL atau KLPN yang diberikan oleh BLH. Itu cukup jelas. Tidak perlu memberikan. Tidak perlu mengajarkan kami kebodohan ini. Masyarakat mengambil ini. Jadi kemudian jangan kemudian memberikan sebuah kebodohan pada masyarakat hari ini. Malah nanti memberikan sebuah alasan yang tidak jelas. Mungkin hari ini saya dengan teman-teman tidak perlu kita berapa di sini karena saya yakin dan percaya pihak presiden tidak mampu menunjukkan semua profesionalnya terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh masyarakat Kabupaten Konawe. Mungkin kita mengenai di desa atau mengenai Pemda Kabupaten Konawe. Masuk saja mobil sana. Bahasanya gerakan hari ini, gerakan kedua kita bertemu dengan pihak dinas lingkungan hidup. Jangan sampai lagi kepala dinasnya tidak ada. Gerakan kami hari ini, gerakan kedua yang kami untuk menemui kepala dinas lingkungan hidup terkait pembahasan AMDAL perusahaan TBM. Jadi di depan kalian adalah sebagian masyarakat Desa Lerehubang, Desa Nabia, Kelurahan Lamudo, terkhusus Kecamatan Angadeli. Kalau memang hari ini perusahaan tersebut telah berdiri berdasarkan legalitas, maka saya secara pribadi ingin melihat secara kasat mata bukti legalitas berdirinya perusahaan pabrik kelapa sawit di Kecamatan Angadeli. Itu kalau analisis dampak lingkungan itu sudah pernah dibahas. Ya, jadi secara teknis itu sudah disampaikan oleh kepala bidang yang mungkin nanti sebelumnya, dan itu sudah oke. Kemudian yang kedua ini masalah INB itu bukan kewenangan kami. Kami hanya terkait dengan lingkungan. Ya, mungkin sudah pernah ke TSP ke sana. Dan kemudian yang ketiga, saya nyatakan hari besok kalau sudah ada pernyataan ini, besok tim kami akan turun ke lapangan kira-kira apa yang menjadi permasalahan di sana, masalah lingkungannya. Ya, jadi kami akan turun langsung ke sana. Apakah itu masalah air, debu, pengolahan lingkungannya gimana? Kami akan turun dan saya akan turun langsung. Pembuatan pabrik industri di sana itu belum melakukan kajian AMDAL yang khusus atau analisis dampak lingkungan. Pertanyaan kami hari ini, kok belum ada analisis, sudah terbit dia punya dokumen AMDAL. Itu yang menjadi pertanyaan kami masyarakat di sini. Di 2018 itu pihak perusahaan mengajukan adendum karena ada pembangunan atau mungkin sarana-sarana pendukung. Ya, itu adendum. Kenapa harus ada adendum? Karena ada pengajuan sarana-sarana pendukung yang akan dibangun di dalamnya, sehingga itu dilakukan lagi adendum dalam dokumen analisis dampak lingkungan. Pikir kami kayak dipipung, Pak. Kemarin kita pergi di perusahaan, kita minta AMDAL, bukti otentik, Pak. Kemudian pihak perusahaan malah memarahi kami, meminta pihak BLH untuk kemudian mengeluarkan daripada bukti otentik penyusunan dokumen AMDAL. Kami ke perizinan, kami juga dipimpung. Ada apa ini? Jangan sampai ada kong kali kong terhadap persoalan ini. Gimana cara ini? Saya minta itu Pak di poin 1 cukup jelas dijelaskan, buktikan terhadap penyusunan dokumen AMDAL. Terima kasih. Ini kecurigaan kami dan dugaan kami, Pak. Jangan sampai izin maupun analisis mengenai dampak diselesaikan di atas meja, Pak. Ini dugaan kami, Pak. Jangan sampai terjadi. Kasihan masyarakat, Pak. Coba lihat, Pak. Apakah kita sudah pernah ke sana, Pak? Harusnya pemerintah melihat ke sana apa yang terjadi, Pak. Perusahaan pernah dites ya kemarin. Saya saksikan.
Itu asapnya, uapnya itu Pak, tidak dilihat gunung Pak, bahkan sampai di pemukiman masyarakat. Dan ini perlu kita pertanyakan RT RW-nya Pak. Jika pihak perusahaan tidak memiliki RT RW, maka perusahaan wajib untuk mengembalikan dokumen AMDAL terhadap pemerintah daerah. Jika itu tidak, Jadi perusahaan itu harus melakukan pelaporan setiap 6 bulan. Jadi 6 bulan itu melakukan pelaporan, apa yang dia lakukan, pelaporan ke kami. Setelah itu laporannya, kami akan turun ke lapangan mengevaluasi laporan yang mereka buat. Nah sekarang bagaimana mungkin Pak, dampak yang terjadi sekarang, kenapa tidak dipikirkan pada saat peninjauan AMDAL itu Pak? Nah sementara kita semua ketahui bahwa AMDAL itu adalah analisis dampak lingkungan. Seharusnya jauh sebelum dikeluarkannya dokumen ini, pihak pemerintah sudah memikirkan dampak apa yang saja yang akan terjadi kepada masyarakat. Nah pada saat aksi kemarin yang lalu, pihak BLH mengatakan bahwa izin industri PT TPM ini sudah tercantum dalam AMDAL. Bagaimana mungkin itu Pak? Coba kita jelaskan secara detail. Kita jelaskan Pak. Berarti BLH dan perizinan ini satu paket. Cara berpikir saya seperti itu. Nah ini yang perlu dijelaskan Pak. Sementara yang saya tahu bahwa dokumen AMDAL ini adalah salah satu rujukan ketika sudah fix dokumen AMDAL ini keluar, menjadi rujukan untuk mengeluarkan izin, baik izin mendirikan bangunan ataupun izin industri. kami ada di kantor sebagai arsip kantor. Ini bukan arsip di rumah. Jadi kalau alasannya kemudian harus menunggu kabit, itu tidak masuk akal. Bapak Kepala Dinas sebagai pimpinan mempunyai kuasa dan wewenang penuh terhadap dinas RH ini. Jadi kalau perlu ngotak-atik di dalam ruangan itu hak Bapak. Sekarang kami beri waktu sampai 5 menit Bapak menemukan arsip itu. Kalau Bapak sampai kemudian tidak memberikan itu, maka jangan salahkan masyarakat di lingkar sana, di lingkar Angga-Beri, itu menutup akses jalan bagi perusahaan. Kalau bisa kemudian menyelesaikan dan memboikot semua kegiatan yang ada di sana. Tegas itu. Jangan kalian itu dikasih sama rakyat. Kekuatan serta kesehatan untuk berada di tempat ini. Mohon mari. Terus tidak pernah ada solusi dan kemudian ditawarkan oleh pihak pemerintah daerah kepada masa aksi hari ini. Maka memotong jalan, minta titik akses jalan menuju Pantai Tali Semua Makmur. Siapapun yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi kami hari ini, Dinas Perizinan bersama Badan Lingkungan Hidup tidak mampu menunjukkan data secara otentik Terkait persoalan izin AMDAL dan izin mendirikan bangunan seseorang. Mana dari pimpinan? Saya minta dari pihak pimpinan perusahaan. Karena sebelum kami tiba di perusahaan ini, kami sudah menemui dari pihak perizinan dan Badan Lingkungan Hidup. Pihak perizinan ataupun dinas perizinan tidak mampu menjelaskan secara otentik bahwa perusahaan ini mempunyai IMB. Dari hari ini perlu sampaikan kepada pihak perusahaan pertemuan kami kepada yang terhormat Bapak Purwanto serta yang terhormat Bapak Julia. Kami ingin berdialog terhadap buah opini. Jadi ketika hari ini segel ini, apabila kemudian ada oknum yang datang untuk membuka segel ini, maka kami akan tuntut secara pidana, saudara-saudaraku. Bahwa hari ini pemerintah setempat bersama kita, saudara-saudaraku.
Hari ini pemerintah bersama kita. Jangan pernah takut. Ya, untuk menjaga eksistensi pergerakan, saya akan berikan orasi selanjutnya kepada Terkhusus di Desa Lerehoma, bapak-bapak, ibu-ibu, baik dari aparat penegak hukum, baik dari karyawan TBRI, karyawan-karyawati PT Tani Prima Makmur, masa aksi yang berada di belakang saya atas nama pemerintah Desa Lerehoma mempertaruhkan reputasi politik saya untuk masyarakat Kecamatan Angkaberi yang selama ini merasa tertindas oleh datangnya PT Tani Prima Makmur yang tidak berkontribusi kepada masyarakat Angkaberi. Kita sudah lihat debu di mana-mana, setelah hujan kami diterjang banjir di Desa Mundogori. Makanya hari ini saya sampaikan, ini gerakan baru, gerakan apa-apa. Kami para kepala desa sudah melakukan konsolidasi beberapa titik. Ada beberapa puluh kepala desa dalam 1, 2, 3 hari akan melakukan demo besar-besaran yang tidak melibatkan masyarakat setempat, terutama di Desa Lerehoma. Perlu kita ketahui, saya sudah pernah melakukan pendekatan persuasif. Saya ketemu saudara Julian, saudara Pak Purwanto. Pada hari itu beliau dapat di Kendari, tapi kami diberi jawaban yang sangat tidak memuaskan. Oleh karena ini, jangan salahkan kami. Ketika rakyat sudah bergerak, maka PT Tani Prima Makmur akan mengalami kerugian besar. Kita sudah perlu belajar di daerah mana, Kalimantan, Sumatera, karena adanya miskomunikasi antara pemerintah dengan perusahaan akan menimbulkan malapetaka yang akhirnya akan merugikan perusahaan TPM tersebut. Saya atas nama Jasran kepada Desa Lerehoma mempertaruhkan reputasi politik saya. Tolong teman-teman media, liput sampai media nasional, saya sudah pernah, saya tidak takut kepada siapapun, saya tidak takut kepada siapapun. Adik-adik sekalian, jangan takut, saya ada di belakang. Oleh karena itu, kami mengundang Pak Purwanto, Pak Julian untuk menyampaikan yang secara otentik. Kami sudah cek di AMDAL, di perizinan, ternyata izin pendirian pabrik tidak ada, izin AMDAL tidak ada tanda tangan masyarakat Lerehoma yang direkayasa. Oleh karena itu, kami akan menuntut di hadapan pengadilan tindak pidana pemalsuan tanda tangan. Oleh karena itu, saya sampaikan untuk beberapa askep yang melakukan provokatif pada hari ini, kami akan tutup di meja hukum. Oleh karena itu, Pak Purwanto, tolong sampaikan kepada bapak-bapak, jangan melakukan gerakan yang akan menimbulkan malapetaka pada hari ini. Kami sudah menyediakan, kami punya darah untuk menetes di bumi Lerehoma demi kemaslahatan masyarakat Kecamatan Angkaberi. Kami sangat bersyukur Bapak datang berimplementasi di daerah kami, ada masyarakat kami yang Bapak berdayakan, tetapi di dalamnya ada yang salah dalam prosedur ini. Kami sebagai pemerintah tidak pernah dilibatkan. Apa kami ini sebagai juru tanda tangan kalian? Kami selama ini pemerintah Desa Lerehoma dan Kecamatan Angkaberi, kami sebagai dijadikan juru stempel untuk kalian. Kami sudah melakukan pendekatan persuasif. Oleh karena itu, Pak Purwanto, tolong kita jawab dengan sebaik-baiknya, karena hari ini hanya hari apa-apa. Kami akan melakukan tindakan demo yang besar-besarnya. Boleh percaya atau tidak, saya atas nama Kepala Lerehoma ada 8 desa yang akan turun dalam 3 hari. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya berdiskusi dengan masyarakat, Pak, mereka tidak pernah dilibatkan oleh masyarakat setempat, baik masyarakat maupun pemerintah desa maupun kecamatan setempat. Mereka ini tidak pernah dilibatkan dalam hal ini penyusunan AMDAL. Jadi itu substansi utama kami, Pak. Kasihan masyarakat bermandikan debu. Kita lihat risikonya apa yang akan terjadi, Pak. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Mewakili manajemen PT Tani Prima Makmur, perkenalkan saya Purwanto. Saya penanggung jawab operasional di PT TPM. Dari orasi yang saya tangkap daripada
adik-adik dan masyarakat daerah Homa kalau tidak saya salah, ya, dan mengatasnamakan Kecamatan Anggaberi menyatakan AMDAL-nya PT TPM itu tidak ada. Betul? Betul begitu, Bapak-bapak? Oke, perlu saya sampaikan di sini. Mungkin sebelum saya menjawab segala yang adik-adik masalahin soal AMDAL, PT Tani Primakmur ini ada sejak tahun 2010. Ya. Artinya 2010 sudah dilakukan kajian AMDAL. Ya. Kalau tidak, perusahaan ini tidak akan bisa bergerak. Ya, ini lagi saya pertegas. Ya. Dari 2010 perusahaan ini sudah ada, sehingga AMDAL-nya pasti sudah ada. Saya kalau ditanya apakah ada, saya orang perusahaan tentu ngomongnya ada. Kepastiannya bisa dilihat di instansi terkait. Ya, kami tidak perlu menjawab karena kalau ditanya orang perusahaan kok udah pasti saya ngomong ada. Kalau nggak ada pun saya ngomong ada. Itu udah pasti. Orang-orang perusahaan saya kan. Tapi kepastiannya tolong dilihat di instansi terkait. Ya. Kalau mengenai IMB itu memang baru. Karena apa? Karena kita bangun pabrik juga baru. Ya. Jadi IMB-nya kita urus belakangan kalau tidak salah saya 2018 lagi. Ya. Itu pun bisa dilihat di instansi terkait. Gitu loh ya. Supaya jelas gitu loh. Mengenai ada pemalsuan tanda tangan itu saya tidak mau komentar. Karena apa? Tidak ranahnya saya. Ya, itu bukan ranahnya saya. Saya menjawab salah saya yang dipersoalkan hukum. Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mau cerita apapun, intinya kan AMDAL IMB. Ya kan, dua itu. Apapun kita ngomong segala macam, intinya ke situ. Nah, soal kontribusi perusahaan kepada masyarakat, saya juga nggak mau banyak cerita. Apa yang dirasakan masyarakat, tanyalah masyarakat. Jangan ditanya saya. Kalau ditanya saya, wah banyak, saya menciptakan lapangan kerja. Itu kan versinya saya. Versinya masyarakat, ada nggak terbantu masyarakat? Ada nggak bekerja di TPM? Dapat nggak upah di TPM? Meningkat nggak penghasilan? Sebagai gambaran, kalau orang TPM bekerja, tentu belanjanya di seputaran Anggaberi. Otomatis roda perekonomian berputar. Tapi saya tidak cerita sampai ke situ. Karena apa? Ya stigmanya kita kan sudah, ini TPM nggak bener, TPM. Apapun yang saya ceritakan, kalau pikiran kita ngomong TPM udah nggak bener juga. Capek kita kan berbuih-buih ngomong, tetap aja kalau bapak-bapak sudah ngomong, oh udah nggak bagus. Apalagi tadi ada ibu-ibu yang ngomong, wah ini TPM ini menyengsarakan. Ya kan? Menyengsarakan yang bagaimana saya kan juga nggak tahu, ya kan? Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Ya. Jadi saya sih sangat berterima kasih. Namanya ini kita diingatkan. Ya. Saya juga tahu namanya manusia, nggak mungkin nggak punya kelemahan, ya kan? Itu diskusi. Ya, ingatin, ya kan? Kalau sudah diingatin nggak bisa, baru digebuk, ya kan? Intinya begitulah, ya. Jadi mungkin itu aja ya. Terima kasih atas kesempatan ini. Seharusnya TPM ini harus memiliki arsip. Betul tidak kawan-kawan? Kalau memiliki arsip, tunjukkan terhadap kami, Pak. Arsipnya harusnya dalam proses kajian AMDAL itu dilibatkan masyarakat, Pak. Masyarakat setempat, pemerintah desa, pemerintah kecamatan. Tunjukkan Pak siapa orangnya yang terlibat dalam penyusunan AMDAL tersebut, Pak. Kamu dipahami untuk bicaranya. Ya, jadi belakangan itu bukan berarti
2010 kan kita belakangan, nah kita zamannya 2018. Jadi tolong konsep bahasanya dipelajari. Secara teknis tadi yang saya sampaikan, perusahaan tidak karena kita menggunakan konsultan. Karena untuk urusan tadi kan harus konsultan yang menggunakan sertifikat A, B, segala macam. Saya punya bukti di sini, tapi menunjukkan barangnya saya tidak bisa, karena ini tidak bisa dikasih keluar daripada apa namanya, kalau bukan instansi yang terkait. Saya minta maaf adik-adik, untuk fisik saya punya dan buktinya ada. Nah, bisa silakan Pak. Kalau dokumennya saya tidak bisa kasih lihat. Begini. Tunggu dulu saya bicara. Bapak bicara saya tidak potong. Ya. Kalau ini kemudian tidak rasional. Begini, tunggu dulu, makanya saya bilang saya bicara dulu. Kalau mau ditanggapi supaya kita sama-sama mengerti, Pak. Iya. Loh, saya hargai adik-adik saya di sini. Tapi ini adalah bentuk legalitas, bentuk pengakuan terhadap negara dan masyarakat. Jangan sampai kemudian dugaan kami benar ketika tidak ada IMB dan AMDAL, mana mungkin kita membiarkan itu hal yang salah, Pak. Itu pelanggaran. Jadi jangan seolah-olah bahwa ketika ini dimunculkan, kita mau seolah-olah kita mau diperhadapkan dengan ini kapasitasnya kita mau lihat. Seperti tadi dokumenter yang saya minta, apakah itu bisa diperlihatkan dengan kalimat yang lantang dia katakan tidak bisa. Sekarang pertanyaannya, dokumen itu rahasia negara atau tidak? Kita sepakat yang berhak untuk disembunyikan itu yang berkaitan dengan rahasia negara. Ini bukan rahasia negara. Ini yang hal-hal yang perlu dipublikasikan kepada masyarakat agar masyarakat juga dipaham. Kita diatur dalam undang-undang. Dalam undang-undang keterbukaan informasi publik pun jelas mengatakan ini nomor 14 tahun 2008. Jadi jangan sewenang-wenang untuk menjawab kalau tidak punya kapasitas untuk tentang itu. Begitu ya Pak? Harusnya berkecepatan Ya, kalau kemudian dari pihak perusahaan tidak memperlihatkan secara jelas, tidak melihatkan secara fakta maupun otentik, baik IMB-nya maupun dokumen yang lainnya. Artinya, iya, nanti kepala desa yang berwenang, karena di sini penanggung jawabnya adalah kepala desa. Di sini penanggung jawabnya. Ya, jadi gerakan ini murni dari masyarakat, tapi mendapatkan dukungan moral terhadap pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa. Itu. Masyarakat tidak ada hubungannya desa, hanya secara moral mendukung gerakan ini. Betul Pak Desa? Jadi clear ya, jadi nanti dokumennya dengan Pak Desa. Sepakat ya ini ya, jangan nanti di belakang ada lagi. Iya, kami sepakat kalau itu kemudian jelas, semua lancar. Oke.